Halo, welcome back to Repertoire Home Recording Studio, Repertoire Record di Yogyakarta. Video kali ini aku pengen bahas tentang efek. Nah, kita pakai buat efek itu biar kita pakai buat recording, kita pakai buat mixing. Loh, kok bisa mixing gitu? Pertanyaan, maksudnya gimana sih mixing gitu? Dipakai buat mixing. Apakah cuman kalau efek gitar, efek bass buat bass gitu? Hmm, not necessarily true gitu ya. Jadi uh, aku menggunakan efek itu dalam banyak hal karena aku belajar kalau efek itu adalah aku sedikit mengquote dari salah satu engineer idolaku ya, maksudnya Joe Barresi. Dia bilang efek pedal itu adalah the cheapest device to create something, maksudnya to experiment with your sound gitu. Eh, Berarti intinya adalah itu cara termurah untuk membuat sound-sound tertentu, memproses sound untuk mendapatkan apa yang kita inginkan secara analog, bukan menggunakan plugin. Misalkan kita bisa pakai plugin misalkan untuk delay, untuk reverb gitu. Apakah efek gitar bisa digunakan? Bisa, karena aku sudah membuktikan. Bahkan beberapa bandku sendiri, area bandku sendiri, aku menggunakan vokal, aku menggunakan efek gitar. Lalu apakah ada efek gitar khusus? Enggak juga gitu. Efek gitar misalnya kita mau pakai delay, kita mau pakai boss, kita mau pakai nux, kita mau pakai apa, itu bisa dilakukan selama audio interface kalian atau mixer kalian itu punya colokan insert, itu bisa dipakai gitu. Kalau misalnya nggak punya colokan insert gimana? Ya bisa aja. Jadi dari output, kalau misalnya kita mixing output masuk ke efek, lalu di print balik ke DAW gitu. Ada bedanya nggak? Tergantung. Kalau misalnya begini, aku itu terbiasa untuk putar. Karena itu aku misalkan model-model misalnya kayak equalizer, aku model-model kayak pop filter atau apa, itu aku kurang familiar karena aku lebih senang untuk merasakan langsung memutar barangnya. Jadi eh, penggunaan hardware itu kalau misalnya kita beli equalizer yang besar, itu bisa digantikan dengan equalizer misalkan, contoh equalizer gitar 10 band punyanya MXR. Aku sering pakai itu enak banget gitu. Eh, aku tidak melihat bedanya dengan API gitu. Maksudnya dengan itu aku sudah cukup gitu. Nah, lalu dengan efek, efek aku sering menggunakan ini murah sekali sebenarnya, bukan iklan ya, tapi kalian bisa gunakan apapun. Misalkan digital ini, di sini ada kompresor, ada, kalau kalian mau pakai Korg, kalian mau pakai POD, kalau mau mahal dikit, atau mau pakai Helix mungkin, no problem gitu. Tapi the point is adalah di repertoire ini kami kembali ke konsep adalah minimalis. Kita studio kecil, kita memanfaatkan yang ada dengan budget seminimum mungkin supaya bisa mengakomodir eh, kreativitas kawan-kawan, kreasi kawan-kawan dalam membuat karya, terdokumentasi dengan baik, lalu dipublish dengan dengan independen, dengan budget yang tidak terlalu membengkak karena harus menggunakan ini, harus menggunakan ini, harus menggunakan ini. No. Apakah nanti hasilnya? Nah, ini pertanyaannya, apakah itu hasilnya baik, bagus atau buruk? No. Aku tidak punya, kami tidak ada yang bisa, aku bilang, untuk menjudge mana yang baik, mana yang buruk gitu. Karena soal sound itu subjektif. Kalau misalnya sudah oke oke gitu. Jadi kalau aku cenderung begini, apakah layak rilis? Layak. Karena aku sudah rilis. Aku sudah merilis dan diterima dan banyak yang suka, selesai. Jadi nggak ada itu apa namanya, oh itu nanti hasilnya lebih jelek begini begini, frekuensi kita. In theory that's true. Karena ada sonic apa, aku kurang paham urutannya. Tapi apakah tidak layak rilis? No, itu layak rilis. Karena rilis itu lebih soal ke balance. Oke, itu panjang, nanti mungkin next video kita akan bahas kayak gitu ya. Tapi di sini aku bahas bahwa efek adalah, mengutip perkataan Joe Barresi itu, bahwa efek adalah cara termurah untuk bereksperimen dengan soundmu. Oke, jadi
Mungkin ya begitu dulu untuk video kali ini. Next video kita akan membahas lebih lanjut soal hal-hal yang menyangkut musik dan produksinya dengan cara simple, cara repertoire record home record di studio. See ya.